bagaimana caranya untuk menjadi seorang smart seller, apa sih kiat-kiatnya? Oh, ada toko-toko yang melakukan overclaim, karena berbahayanya gini, pada saat kita overclaim, konsumen tidak puas, kita bisa dituntut. Betul. Dan dituntut itu bisa dibawa ke ranah hukum. Ada interaksi secara langsung, dan biasanya konsumen tuh lebih suka hal-hal yang seperti itu. Ada namanya satu fitur untuk meningkatkan lebih lagi dibandingkan 4 tersebut. Jadi udah 4 itu udah bagus, ditambah 1 menggunakan 100.000 itu bisa menghasilkan omset 10 sampai 20 juta pada saat kita berjualan. Jadi itu yang saya pernah lakukan sendiri. Kalau teman-teman saksikan podcast kami, pasti teman-teman pasti akan bisa meraih omset yang ibaratnya 10, 20, bahkan 60, 100 juta bisa. Wah, berarti yang paling penting adalah nonton Talksik. Betul. Talksik. Talking asik tanpa toxic. Balik lagi Di Toxic, Talking asik tanpa toxic. ya ke spill, jangan bisik dulu dong. Kita mau kasih surprise ya buat teman-teman nanti. Pokoknya yang nonton podcast kali ini, Pri, ada yang berbeda. Apa yang beda? Apa tuh? Apa tuh yang beda? Pastinya narasumbernya kita bukan narasumber yang seperti biasanya. Nuansanya berbeda. Narasumbernya kita datangkan langsung dari Tiongkok nih ya. Apa Taiwan? Korea Utara. Oke, udah divalidasi dari Korea Utara ya teman-teman. Nah, Pli. Kita kenalin diri kita dulu dong. Oh boleh. Siapa dulu yang mau kenalin? Oke. Ladies first, boleh? Selamat datang buat teman-teman yang nonton. Kenalin, aku Desi dan teman aku Rafli. Ya, pada podcast kali ini kita akan membahas tema yang baru banget, yang happening juga di kehidupan sehari-hari kita. Betul. Ya, apalagi di dunia bisnis ya, Fli. Betul banget. Nah, nanti kita akan kupas tuntas, kita akan bahas di podcast kali ini. Nah, Fli, apalagi Fli? Nah, kita mau bahas how to be a Smart seller. Jadi teman-teman, yang namanya kita berjualan ya, kita harus pintar untuk membangun atau menyusun strategi agar penjualan kita itu ya bisa menghasilkan omset yang besar ya. Betul. Terus apa lagi, Pli? Selain meningkatkan omset yang besar. Bisa build relation dengan coach. Dengan konsumen. Dengan pastinya konsumen dong. pastinya. Nah, teman-teman, buat teman-teman di sini yang sedang membuat atau sedang punya bisnis ya, terutama yang sedang happening ya, bisnis online ya teman-teman. Nah, kita boleh banget nih, teman-teman boleh banget nonton podcast ini, belajar bareng karena kita akan share tips bagaimana caranya untuk menjadi penjual yang baik, pintar dengan strategi dan juga tips yang menarik pastinya, Pli. Betul. Nah, mau langsung aja nggak kita panggilin narasumber kita yang kita langsung datangkan. Kita ekspor apa import? Kalau dari luar? Ekspor. Kita ekspor langsung dari impor. Kalau dari luar sih katanya smart seller. Ini agak smart nih kalau. agak nggak smart nih kayaknya Iya, kitanya ya. Yang smartnya kan yang Betul. membawakan. Narasumber kita yang paling smart lah pokoknya. Betul. Oke, tanpa berlama-lama, tanpa berpanjang lebar, kita langsung aja. Ini dia narasumber kita, Sandy. Ini dia. Ya, apa kabar guys? Hey. Luar biasa baik. Luar. Oh, Enggak dong. Oh, udah enggak apa? CNI ready. Oke. Apa jawabannya biasanya sih? Ya, iya. Oke, selamat datang. Iya, makasih banyak loh udah narasumber diundang. kita pada podcast kali ini. Ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan nanti sesuai judul dan tema kita, boleh nggak sih kita sedikit tahu tentang Kak Sandy itu siapa sih dan kenapa Kak Sandy bisa jadi narasumber pada podcast kali ini? Ya. Oke, ya. Nama lengkap boleh. Oke, sebelumnya terima kasih ya sudah diundang. Aduh, udah jauh-jauh hari saya diimport dari Korea Utara ke sini ya. Iya. Agak susah ya keluarnya ya. Iya, agak susah keluar. Saya harus ngendep-ngendep gitu ya. Nah, oke, sebelumnya nama saya Sandi. Ya, mungkin udah pada beberapa mitra atau beberapa kolega bisnis gitu ya. Bisnis saya tuh udah pada kenal lah nama saya Sandi gitu ya. Kadang dipanggil Fernando juga ya gitulah. Gitu. Nah, saya
berkontribusi sih sebenarnya di CNI gitu ya. Saya lebih tepatnya bekerja di CNI. Di bagiannya apa? Di bagiannya e-commerce. Jadi khusus ngurusin hal-hal terkait penjualan online lah. Jadi kalau misalnya Kak Desi tahu ya namanya Shopee, Tokped atau namanya aplikasi MCNI. Nah mungkin Kak Desi pasti akan sering tektokan dengan saya gitu ya. Gitu. Tapi kan di e-commerce sekarang nih, dulu nih awal-awal kita mau Oke. ubek nih Ubek ya. story-nya sama Oke. Jenny. Kita Mau kulik. biodata Oke. dari narasumber kita teman-teman. Oke, dulu tuh saya pernah sih ngurusin hal-hal yang berbau-bau anak muda gitu. Makanya sekarang tuh masih kelihatan muda banget gitu Wah, ya. iya. Setuju. Jadi kalau dibanding karyawan-karyawan yang lain, saya termasuk yang paling muda gitu ya gitu. Kalau teman-teman bisa lihat tuh kayak Kak Desi, umur berapa? Iya. 30. Kita seumuran kelihatannya. Semua, Tenang jadi aja. aku kayak kelihatan umur 30 gitu. Tapi Kak Sandy, Ya. umur usia itu hanyalah angka ya. Oh, iya. Itu Oke, hanyalah oke. angka. Jiwa kita tetap harus selalu muda ya teman-teman. Oh iya. Wuh! Kayaknya Oke. banyak yang setuju ya tadi pada saat kita bilang itu hanya angka ya. Oke, Kayaknya oke. setuju ya. Ya. Oke. Jadi mengurusi anak muda yang bagaimana Kak Sandy? Oke, saya tuh banyak membantu UMKM. Mohon maaf karena dari Korea Utara jadi agak kelibet-libet ya. Jadi mohon dimaklumi. Jadi saya membantu UMKM. Ya saya nggak perlu spill ya, teman. Berkat jasa saya tuh banyak yang sudah lumayan sukses gitu ya di anak mudanya membangun usaha bersama CNI. Luar biasa, kita kasih aplaus dulu untuk narasumber kita pada podcast kali ini. Nah, Kak Sandy kan bilang tadi pekerjaan Kak Sandy ya, maksudnya Kak Sandy apa sih yang Kak Sandy lakukan di CNI? Ternyata Kak Sandy adalah yang mengelola e-commerce dari CNI, termasuk toko oren, toko ijo, MCNI, terus ada lagi Tok-Tok ya. Ada Kak Sandy yang Tok-Tok, baru. ada ya. Terus nanti kita akan beralih juga ke Pak-Pak juga ada. Jadi ada namanya BP namanya BP. Bukalapak. Oh, Pak-Pak Iya. itu Bukalapak ya. Oke. Cuma kan kita nggak boleh spill nama sebenarnya. Cuma karena keceplosan ya udah nggak apa-apa. Pak Bukalapak, oke. Oke. Apa Pli yang mau ditanyain lagi nih seputar biodata dari narasumber kita? Ini biodata ya berarti ya. Nah gimana dulu kan sempet katanya ngebantu anak muda. Iya. Nah dari dulu kan pasti sekarang beda nih. Dulu Iya. tuh gimana caranya bisa sampai Nah, sukses gitu. Kalau zaman dulu kan kita nggak ada tuh namanya aplikasi-aplikasi. Jadi Betul. kita benar-benar mentrainingkan langsung program-program untuk anak mudanya CNI. Dulu kita terlibat di dalam hal-hal yang berbau anak muda. Jadi contoh kita dulu main di forum. Nanti mungkin teman-teman ada yang udah pernah familiar dengan namanya forum Orabu. Nah, terus ada beberapa forum, ada depannya Kak juga. Itu kita juga membantu di arah situ. Cuman memang tidak boleh di-spill ya. Jadi kalau forum itu kita banyak menjaring anak muda untuk dibawa ke dalam perkembangan bisnis CNI gitu. Berarti banyak tuh yang dari Orabu Oh, ya? banyak Dari sekali. Senin, Selasa. Ada. Oh, Jumat juga ada. Luar biasa banget ya. Maksudnya sudah expert lah di bidang e-commerce. Kita bisa bilang kalau Kak Sandy ini adalah e-commerce spesialis. Ya, bisa dibilang Oke. seperti itulah. Padahal Bisa masih pemula ya. Biasanya memang orang sukanya Iya, merendah down untuk to earth meroket gitu. ya. Oh teman-teman. iya, terima kasih loh atas pujiannya. Nah, Kak Sandy, berhubungan dengan tema podcast kita pada kali ini, ya kita itu punya tema How to be a smart seller. In marketplace. In marketplace, mau offline maupun online juga kita harus pintar ya. Ya, kalau betul sebagai sekali. penjual. Nah, Kak Betul. Sandy, di sini kita boleh dong di share tipsnya, bagaimana caranya untuk menjadi seorang smart seller. Apa sih kiat-kiatnya Oke. kira-kira? Nah, biasanya untuk menjadi smart seller itu ada beberapa tips gitu ya. Cuma saya bagikannya 5 tips aja ya. Karena kalau saya bagikan 10 atau 20 nanti acara podcastnya keburu cuma saya yang ngomong, yang lain udah pada bubar gitu ya. Oke, yang pertama nih biasanya kita kalau mau main marketplace atau mau main di dalam dunia online, jualan online, kita tuh perlu namanya foto. Kenapa dibilang foto produk? Kenapa Kak Desi?
Foto produk ya untuk menarik pelanggan membeli produk kita, masa nggak ada fotonya? Betul sekali. Ya seperti itu. Jadi narasumbernya siapa sih? Iya, saya juga bingung gitu ya, kenapa saya nanya dia ya. Simpel ya, Iya. Oke, nah betul. Jadi kalau melalui foto produk, jadi kalau foto produk yang nggak menarik, biasanya tuh kita nggak menjaring orang gitu loh. Nah banyak nih beberapa kalau Kak Desi maupun Kak Raffi lihat tuh ya di marketplace, banyak yang foto-foto tuh asal foto. Dan ada juga yang menggunakan background misalnya contoh, misalnya nih ini salah satu produk SC88 misalnya. Dia foto produknya backgroundnya putih, padahal ini juga putih ya. Nah, harusnya kan kalau mau foto produk yang bagus, memang background putih itu paling bagus. Cuman ada beberapa kayak produk warna putih biasanya dikasih backgroundnya dikasih shadow itu kayak bayangan di dalam foto tersebut supaya produknya itu kelihatan jelas. Nah biasanya juga kalau teman-teman lihat foto produk di beberapa marketplace itu nggak detail. Dan biasanya konsumen tuh selalu nanya. Ya belum tentu beli lagi, udah nanya nggak beli. Nah biasanya kalau untuk mengconvert jadi sales, biasa foto produk itu harus benar-benar clear. Misalnya contoh nih, ini fotonya dari depan, kiri, kanan, belakang gitu. Jadi memang dengan foto full seperti itu akan memudahkan konsumen untuk melihat dan konsumen itu juga yakin bahwa oh ini bener nih sellernya nih punya barang, bukan ngambil dari punya orang gitu loh. Kadang kalau misalnya konsumen tuh biasa nggak tertarik tuh sama foto-foto yang ngambil dari jepretan dari website lain gitu. Ngambil kayak ya, dari Pinterest gitu ya. betul. Pecah lagi ya. Nah, lebih baik foto sendiri. Terus yang paling penting adalah kalau kita main marketplace itu kan biasa foto 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 foto di dalam marketplace. Nah di foto pertama itu lebih baik backgroundnya putih. Kenapa putih? Karena biasanya kalau konsumen-konsumen yang ngelihat pertama kali putih, biasa mereka penasaran nih. Wah ini kayaknya yang buat nih benar-benar dari kayak corporate gitu loh. Padahal bukan gitu lah. Dia pada saat ngeklik yang warna putih itu biasanya dia akan ngeklik tuh dan baru lihat tuh halaman foto kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah biasanya tipsnya adalah foto kedua itu dan ketiga itu benar-benar harus foto murni. Foto murni dalam arti foto yang benar-benar kita foto sendiri, kita jepret sendiri. Kenapa? Karena konsumen kan pas udah lihat foto pertama itu pasti akan penasaran. Oh sebenarnya foto aslinya tuh seperti apa gitu. Nah foto kedua dan ketiga itu menjelaskan. Foto keempat atau kelima itu menjelaskan manfaat dan kualitas produk tersebut. Nah, makanya kalau Kak Desi atau Kak Rafli lihat tuh di marketplace biasa kayak gitu tuh di foto keempat kelima tuh biasa manfaatnya sama tujuan produk itu seperti itu. Nah Kak Cindy aku mau tanya, kira-kira tuh kita harus upload berapa foto sih yang untuk maksimalin foto produk kita di marketplace? Oke, nah itu pertanyaan bagus tuh. Biasanya kalau saya lihat di marketplace tuh biasa kesalahan fatalnya itu adalah cuma ngupload satu foto. Satu foto ya kebanyakan. Sedangkan kalau kita lihat di marketplace itu atau di website jualan online itu semua ada algoritmanya. Algoritma itu apa sih? Algoritma itu walaupun kita nggak masang iklan, produk kita tetap di posisi halaman pertama. Nah, foto itu sangat penting untuk menentukan algoritma tersebut. Jadi kalau misalnya foto kita cuma satu, biasanya dari marketplace itu akan taruh di halaman belakang. Dia akan memposisikan orang yang penjual yang mempunyai foto 5 untuk di halaman depan atau halaman kedua. Nah kalau misalnya kita cuma masukin satu, itu betapa sayangnya kita akan kehilangan algoritma di dalam marketplace tersebut. Jadi memang harus ada foto kalau bisa minimal 3, lebih bagus lagi 5. Nah tapi ada satu lagi, jadi kita harus nambahin video di dalam produk kita. Jadi kalau misalnya Kak Desi atau Kak Rafli nih misalnya mau upload sebuah produk itu harus disertai video. Misalnya contoh kalau misalnya kita nggak tahu nih produk CNI, kita nggak tahu videonya gitu, bisa minta diambil di website YouTube untuk ambil videonya atau minta ke tim e-commerce untuk minta videonya, nanti kita bisa bantu seperti itu karena itu sangat penting sekali untuk membantu kenaikan algoritma di Shopee, Tokopedia maupun marketplace lainnya seperti itu sih. Berarti kalau di video itu isi videonya itu apa kok? Kontennya? Misalkan hanya video produk aja, apa ada USP-nya apa gimana? Ya lebih bagus nih biasanya kalau itu biasa kayak iklan produk aja seperti itu. Misalnya contoh kayak misalnya vitamin C, biasa kita
videonya tentang kehidupan sehari-hari menggunakan konsumsi vitamin C. Karena supaya orang tahu, oh biasanya melalui foto nggak langsung terjawab kebutuhan seseorang, tapi melalui video orang jadi lebih mudah memahami, oh ternyata nih produk untuk penggunaannya seperti ini, manfaatnya seperti ini, seperti itu. Berarti foto produk adalah salah satu elemen yang penting ya Kak Cindy. Oh itu sangat penting. Jadi di algoritma semua marketplace itu sangat penting. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nih, kalau misalnya budgetnya terbatas mau main dunia online, itu sangat penting. Karena nggak perlu dengan kita mengeluarkan budget iklan dengan foto produk. Kalau kita tahu algoritma itu otomatis posisi kita nomor 1 di halaman pertamanya marketplace tersebut. Jadi itu memudahkan konsumen untuk mencari produk kita. Nah, buat teman-teman ya, itu baru satu tips. Jadi buat teman-teman maksimalin foto produknya. Kalau bisa, jangan cuma upload satu ya Kak Cindy. Iya, itu sangat sayang banget ya kalau satu. Nah, karena kita bisa dapat benefit kalau kita bisa upload produk lebih dari satu. Tadi yang Kak Cindy bilang, kalau kita upload foto produk lebih dari satu, nanti produk kita akan muncul di halaman pertama, utama ya. dan paling pertama. Nah itu salah satu benefit yang bisa teman-teman dapetin kalau misalnya teman-teman upload produk banyak lah gitu. Betul. Nah terus Kak Cindy boleh dong share lagi tips apa nih kira-kira yang bisa dilakuin buat kita pemula ataupun yang seller udah lama untuk maksimalin penjualan kita dan bagaimana kita bisa menarik konsumen untuk bisa beli di marketplace kita. Ya sebenarnya ada beberapa tips ya. Nih tips yang kedua adalah deskripsi produk. Nah, deskripsi produk itu harus menarik dan informatif. Nah, kalau kita lihat beberapa seller itu banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang menurut saya itu sangat disayangkan. Karena kenapa? Deskripsi produk itu juga sangat membantu pada saat kita sudah melakukan foto dengan baik. Kalau tidak disertai dengan deskripsi produk itu algoritmanya kurang maksimal lah. Jadi deskripsi produk itu kenapa saya bilang penting banget, karena setiap marketplace pasti ada kolom-kolom yang harus diisi pada saat kita upload sebuah produk. Nah, semakin kita mengisi kolom-kolomnya, seperti contoh nama produknya harus diisi, kategori produknya harus diisi, terus BPOM atau Kemenkesnya, jadi itu harus diisi. Terus kalau juga expirednya dan manfaat dan berapa isi produk tersebut. Itu banyak seller-seller yang saya lihat, misalnya contoh dia menjual baju, tapi cuman kasih foto deskripsi baju ini adalah style ini, tapi dia tidak menjelaskan panjang lebar kali tingginya baju tersebut. Iya, atau betul. tidak, kalau kita mau jualan vitamin C, kita kadang beberapa seller cuma kasih tahu nih vitamin C gunanya ini, tapi dia tidak kasih tahu ada BPOM-nya, terus tanggal expirednya kapan, dia nggak ngasih tahu, dan itu yang menjadi suatu kekurangan tuh di algoritmanya marketplace. Karena kenapa? Di marketplace itu selalu ada tujuannya pada saat dia buat sebuah kolom-kolom itu. Jadi kalau kita bisa isi kolom-kolom tersebut dengan maksimal, itu akan lebih baik. Dan kalau misalnya kita ada produk, misalnya contoh nih, kita ada Sun Chlorella ya. Sun Chlorella kan ada 2 versi ya, lokal dan import, dan itu terbagi lagi menjadi beberapa tablet. Itu alangkah lebih baiknya kalau kita menggunakan variasi produk, karena itu membantu banget untuk algoritma kita. Dan kita bisa setting ke harga yang paling murah. Misalnya contoh nih, kayak yang lokal kan lebih murah, sedangkan yang import mahal. Kita taruh yang supaya ditampilin itu yang lokal. Jadi pada saat orang ngeklik produk yang lokal, dia lihat deskripsi produknya, oh ternyata menarik juga nih yang import. Dia langsung tinggal memilih yang import, padahal harga import lebih mahal. Seperti itu. Itu ada tipsnya seperti itu. Jadi nggak sembarangan tuh main marketplace, main ngisi-ngisi deskripsi produk. Seperti itu sih. Nah Kak Cindy, kalau tadi kan foto produk itu mempengaruhi algoritma. Nah kalau deskripsi produk itu mempengaruhi juga atau enggak? Sangat mempengaruhi. Sangat Jadi kalau misalnya Kak Desi atau Kak Rafli tuh lihat tuh ya, misalnya ada tuh yang menjual misalnya produk CNI ginseng kopi, tapi cuma CNI ginseng kopi aja gitu. Tapi ada juga yang menggunakan CNI ginseng kopi isi 20 saset original. Nah itu biasanya orang lebih tertarik kepada yang panjang. Jadi kalau cuma CNI ginseng kopi orang nggak tertarik tuh. Kecuali kita itu adalah misalnya officialnya di marketplace. Kalau official kita cukup kata-kata yang pendek juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita kayak bukan officialnya tapi cuma sebagai oknum atau seller yang biasa yang menjual produk-produk
CNI di marketplace, kita wajib menggunakan kata-kata yang Detail. menarik ya, yang detail, supaya itu menarik konsumen lebih percaya bahwa produk kita tuh benar nih, original, bukan produk kualitas yang rendah gitu, seperti itu sih. Tupli. Jadi harus detail kalau kita mau masukin deskripsi produk. Betul. Nah, aku juga mau tanya lagi nih Kak Sandy. Kalau kita overclaim bisa nggak sih, boleh nggak sih di deskripsi? Nah, sebenarnya overclaim itu sebenarnya bisa atau bolehnya itu tergantung dari produk apa yang kita mau overclaim. Misalnya contoh, kalau kayak vitamin C ya, kalau kayak vitamin C lebih baik jangan overclaim. Kenapa? Karena pada saat kita overclaim, konsumen juga tidak juga tahulah kalau kita overclaim. Jadi tidak disarankan untuk melakukan overclaim kalau untuk vitamin atau suplemen. Tapi kalau misalnya produk kayak contoh kayak produk gunting kuku, kita boleh overclaim. Wah, ini bisa memotong kulit kita kayak gitu. Gunting kuku ini tajam sekali, bisa memotong apa gitu, kulit buah atau apa gitu. Itu bisa overclaim. Tapi kalau untuk kayak menyangkut kesehatan, kecantikan, jangan overclaim karena itu sangat berbahaya gitu. Oh, berarti mau overclaim bisa-bisa aja, tapi tergantung kategori produknya ya, Kak Sandy. Betul. Jadi nggak sembarangan ya. Jadi saya juga pernah lihat tuh ada toko-toko yang melakukan overclaim, karena berbahayanya gini, pada saat kita overclaim, konsumen tidak puas, kita bisa dituntut. Betul. Dan dituntut itu bisa dibawa ke ranah hukum. Itu yang sangat berbahaya. Makanya lebih baik saya tidak pernah menyarankan untuk para seller-seller untuk melakukan overclaim gitu sih. Nah, tuh teman-teman, jangan lupa deskripsi produk juga penting selain foto produk. Terus apalagi Pli tadi yang kita bisa cari tahu tentang deskripsi produk? Apalagi? Nggak usah kira-kira? deskripsi produk itu ada ininya ya, apa namanya? Ada cara-caranya ya, kayak nggak usah sempet deh dulu bahas pas gitu-gitu. Aida, ya kan sih? Copywriting gak sih Kak Copywriting Sandy? ya. Deskripsi bisa dibilang kayak gitu nggak kira-kira? Bisa, kita boleh aja sih ambil deskripsi produk dari misalnya website lain. Misalnya memang kita menjual produk, misalnya contoh ya, kita ambil contoh produk di MCNI. Misalnya kita mau jualan produk di produk CNI nih di marketplace, kita nggak tahu nih deskripsi produknya kayak gimana, ambil aja di MCNI. Karena kenapa? Di MCNI cukup detail. Jadi kalau misalnya ada beberapa elemen-elemen misalnya kayak BPOM, biasa kan di marketplace tuh butuh tuh namanya BPOM-nya untuk produk tertentu. Nah itu kalau kita kan kadang mau jualan produk CNI, kadang nggak tahu nih BPOM-nya berapa. Kita tinggal lihat aja di MCNI, kita copy paste di dalam marketplace kita, itu nggak masalah. Itu lumrah sih sebenarnya. Dan paling penting biasanya kita harus ada kelebihan dibandingkan website. Misalnya MCNI nggak ada hashtag, kita tambahin hashtag di dalam deskripsi produk. Karena hashtag boleh, karena itu sangat penting. Jadi kalau teman-teman belajar namanya search engine optimization, itu sangat berguna tuh hashtag tersebut. Jadi bukan hanya di Shopee, bahkan di seluruh search engine itu hashtag itu penting. Misalnya contoh nih, Kak Desi atau Kak Rafli jual ginseng kopi signature ya. Ginseng kopi signature kita perlu pakai hashtag CNI ginseng kopi signature, atau hashtagnya kopi klasik, kopi unggul, kopi apa. Tapi nggak usah banyak-banyak hashtagnya, cukup 10 atau 5 saja gitu. Jadi jangan terlalu banyak juga, karena kalau terlalu banyak kan annoying banget ya. Betul. Gitu sih. Oke, tadi udah ada 2 Kak Sandy, ada foto produk dan juga deskripsi produk. Nah, apalagi nih Kak Sandy kira-kira tips untuk optimasi kita sebagai seorang seller? Oke, nah ini juga ada nih, paling penting nih, kayak kita harus menggunakan media sosial. Kenapa kita harus menggunakan media sosial? Misalnya Kak Desi mau mempromosikan diri Kak Desi adalah artis, butuh gak tuh media sosial? Betul. Ya butuh ya, Iya. betul. Itu sama seperti kita mau jualan produk. Jadi kalau jualan produk itu, misalnya kita sudah ada tokonya di marketplace, kita sudah ada produknya, namun kita mau butuh publikasi gratis, kan sekarang media sosial gratis ya. Bisa ada namanya TikTok, terus ada namanya FB, ada namanya IG. ada X gitu ya. X itu Twitter ya. Jadi Ucup. jadi banyak ya beberapa media sosial. Itu boleh dimanfaatin tuh. Halo teman-teman, atau tergabung. Halo teman-teman, nih kita ada jualan produk, di-share di TikTok, di-share di FB, di-share di X. Nah, itu boleh, itu sangat bagus sekali untuk membantu menarik konsumen-konsumen yang sebenarnya pengen beli produk kita yang ibaratnya sudah cukup lama. Misalnya contoh, mereka orang tuanya sering beli ginseng kopi dulunya, karena mitra kita misalnya sudah tidak berjualan, dia berpindah ke signature, jadi kan dia udah nggak berjualan nih misalnya. Nah
akhirnya tahu lagi tuh, oh ternyata dari media sosial ada ya, ternyata Sienna Ginseng Coffee gitu, masih ada, ternyata bukan hanya signature gitu. Jadi itu sangat bagus sekali kalau kita melalui media sosial gitu sih. Dan media sosial itu sangat membantu pada saat kita menjaring grup-grup sesuai dengan segmentasi kita gitu. Berarti biar FYP itu ya kayak kemarin sih Betul. apa? Alwi. Betul, Alwi. Alwi Fahri itu ya. Betul. 1,5 juta apa Yang nonton. yang nonton ya? Wih. Memang penting. Jadi menggunakan media sosial itu bukan hanya sekedar kita share-share aja, tapi kita membangun komunitas supaya orang tergabung untuk melihat apa sih yang kita jual gitu sih. Seperti itu sih lebih tepatnya. Berarti di sosial media juga kita bisa ajak kerjasama nih Kak Sandy, Betul. kerjasama influencer, Betul. selebgram, bahkan artis ya untuk mempromosikan atau memperkenalkan produk yang ingin kita jual. Betul kita sekali. pasarkan. Betul sekali. Terus apa lagi kira-kira Kak Sandy yang kita bisa manfaatkan? Ada lagi tipsnya. Nah, biasa kan sekarang kalau dulu sempat kasus tuh masalah TikTok ya tidak boleh berjualan karena dia menggunakan social commerce. Nah, sehingga beberapa marketplace sekarang menerapkan sistem live. Nah, tahu ya live ya? Live. Nah, jadi live itu sangat penting ya. Jadi beberapa seller tuh tidak memanfaatkan fitur live. Kenapa? Karena mereka tidak berani tampil, tidak berani memamerkan produknya di live tersebut. Itu sangat disayangkan karena melalui live tersebut kita bisa kita mempromosikan produk kita. Kedua, itu gratis. Ketiga, itu bukan hanya menjaring orang-orang yang cuman membuka marketplace untuk langsung cari produk, tapi pada saat orang lagi gabut, misalnya lagi gabut nih, dia lagi search video-video live, muncul produk kita gitu ya. Nah, itu bisa menjaring tuh orang-orang yang seperti itu. Nah, kebanyakan orang-orang yang seperti itu justru lebih banyak dibandingkan orang yang langsung mau nyari produknya gitu. Biasanya seperti itu. Karena seperti pengalaman kita ya, kita di CNI sendiri kita menggunakan Shopee Live tersebut. Itu sangat banget menjaring banyak orang untuk datang ke live. Betul ya Kak Desi ya? Betul. Karena Kak Desi sendiri kan dulu pernah live ya, jadi mungkin tahu ya. Nah, kalau misalnya mau tahu lebih bagus nih, lebih baik nih cara live, nah mungkin kita harus belajar banyak nih Kak Rafli sama Kak Desi. Oh, ya boleh dong, minta produk boleh kali. coba. Minta produk kali. Coba guys, coba guys. Ayo guys. Ini di luar Ayo sih, guys. Kita akan spill cara live yang benar. Nah, ini ya. cara live yang benar ya, teman-teman. Keuntungan dari live shopping itu sendiri, kita itu bisa melihat produk secara real Kak Sandy. Betul. Ya, karena kita bawainnya secara live. Betul sekali. Nah, ini dia Aldi dari tim kita udah membawakan Bisa banget ya, tiba-tiba saya harus menjadi host live di podcast ini. Betul. Saya boleh silang dulu? Boleh. Di make up dulu aja Kak Desi ya. Oke, gimana boleh, caranya gimana nih? caranya Kak Ini Desi? dua narasumber nih. Sebenarnya ya, ini sebenarnya narasumbernya siapa sih? Tiba-tiba hostnya disuruh live, nggak apa-apa. Nah, sebenarnya teman-teman, untuk live sendiri kita semua itu bisa kok untuk live. Cuma kita butuh kepercayaan diri aja yang kita perlukan untuk membawakan produk. Sama ada beberapa hal yang penting ya. Ada elemen-elemen penting yang diperlukan ketika kita ingin membawakan live shopping. Yang pertama apa? Ya, teman-teman bisa menyediakan alat live yang lebih proper. Mungkin dari kamera, terus lightingnya, backgroundnya itu teman-teman harus persiapkan ya agar ketika nanti konsumen melihat live kita terlihat lebih niat gitu. Nah, terus selain itu kita harus tahu produk knowledge yang ingin kita bawakan. Jadi jangan tiba-tiba kita ngebawain produk tapi ketika ditanya kita nggak tahu ya produk apa yang kita bawakan. Itu perlu banget produk knowledge ya. Misalnya kita mau bawain produk apa nih? Ini Powerful Egg Design Sports Cream, ini massage cream untuk olahraga ya. Untuk kalian yang aktivitas di luar ruangan, di outdoor, nah kalian juga harus tahu kandungannya apa aja, manfaatnya apa aja, terus harganya ya teman-teman. Nah terus udah kita nggak usah lama-lama, langsung live aja. Iya, langsung live. Coba. Pilih salah satu nih, mau apa? Kopi ginseng, Oke, apa coba tuh. semuanya, Oke. sikat aja. Oke. Teman-teman, biasanya kalau aku bawain live itu yang pertama kita harus interaktif ya, biar yang nonton itu mau bertanya gitu loh. Terus jangan lupa disapa-sapa juga. Misalnya nih ya, ini di kamera live ya, dan live ya kan. Oh, ada Kak Sandy 1 2 3. Halo Kakak, thank you udah join di live aku. Ayo Kak. Halo. Ayo Kak, mau
tanya-tanya apa nih Kak? Aku hari ini lagi bawain produk kopi ginseng. Ada Sun Chlorella juga sama Powerful Egg Ginseng Sports Cream. Nah kita lagi ada diskon loh Kak. Diskonnya 10% spesial live aku aja. Cuma di live aku aja untuk dapetin diskonnya. Ya, check out payment sekarang untuk dapetin diskon 10% ya Kak. Karena nanti kalau udah selesai live-nya, udah nggak ada promo lagi. Jadi sayang banget. Aku live-nya cuma 2 jam aja Kak ya. Numpung lagi ada promo. Oh Kak, spill etalase nomor 3. Oke langsung aja etalase nomor 3-nya kita ada kopi ginseng ya Kak ya. Diskonnya 10%. Dari harga 117.000 jadi 105.000 aja. Yuk check out payment sekarang Kak. Kita stoknya tipis nih. Untuk diskon 10%-nya kita bagiin 10 orang pertama. Langsung check out payment sekarang ya Kak ya. Karena untuk diskonnya cuma di live aku aja. Di etalase 3-nya ada kopi ginseng. Langsung di check out payment sekarang. Ayo kakak, mana lagi yang mau di-spill etalasenya? Spill kakaknya dong. Thank you Kak Sani 123 udah check out kopi ginsengnya. Gitu aja sih. Tepuk tangan dulu untuk Kak Desi. Tiba-tiba bawain live shopping ya. Itu sedikit gambaran aja kalau kita mau bawain live. Oke, produknya boleh diambil teman. Biar nggak mengganggu nih kamera Kak Desi. Jadi bagus ya tadi ya yang tadi Kak Desi sampaikan ya. Bagus ya. Orang nonton tuh jadi baunya pengen beli. Nah itu harus gitu. Jadi kalau kita harus pakai banget tuh fitur live. Jadi kalau selama ini nih banyak nih kayak konsumen selalu ngelihat live itu biasa mereka kadang mencarinya apa? Promo. Terus kadang mau minta penjelasan spill produk. Nah itu yang biasa yang dicari. Karena kan kalau kita cuma ngelihat etalase doang, tidak melakukan live kan orang biasa nanya doang ya, nanya. Betul. Tapi juga nanyanya kan kita by text, tidak melalui video. Nah kalau melalui Shopee Live itu lebih menarik ya. Jadi kita bisa minta langsung, tolong dong Kak jelasin produknya, tolong dong di-spill, ada promonya gak sih Kak? Bisa dikirim ke apa? Jadi lebih enak, ada interaksi secara langsung. Dan biasanya konsumen tuh lebih suka hal-hal yang seperti itu. Makanya tidak heran Tok-Tok itu begitu rame kalau setiap malam atau setiap sore itu, kalau itu pasti ada aja tuh yang pengen ngelihat Tok-Tok Shop gitu. Makanya beberapa marketplace kan menyediakan fitur itu. Bahkan ada yang 24 jam loh, non-stop 24 jam per 7. Itu. Karena itu gede sekali. Betul, itu manfaatnya, cuannya. Mungkin nanti Desi akan seperti itu sih. Ya makanya tadi Kak Desi udah bagus ya, boleh kita pertimbangkan itu ya. Nggak apa-apa. Nah teman-teman, kalau ada yang nggak tahu juga nih, di live shopping itu dari marketplace-nya itu menyediakan diskonnya sendiri ya Kak. Ini berbeda dengan seller. Jadi marketplace-nya juga mendukung gitu ya, memberikan support dengan diskon spesial live. Nah, ya, jadi itu plus tuh Kak Sandy benefitnya tuh. Betul, jadi itu nggak bukan dari kitanya ya. Jadi kalau di kita peraturannya kan jelas. Di kita kalau misalnya buat promo dari marketplace-nya sendiri, dari marketplace-nya sendiri itu nggak apa-apa gitu. Jadi betapa sayangnya kalau kita tidak menggunakan live tersebut, karena dari marketplace sudah membantu untuk menyediakan promonya tersebut. Betul. Gitu. Nah mulai sekarang nih teman-teman ya, kalau belum pernah live, coba dari sekarang buat live shopping karena lebih menarik gitu. Betul. Loh ya, konsumen lebih tertarik untuk belanja di live karena pasti ada promo. Betul. Terus juga bisa secara langsung melihat produknya, interaksinya. Siapa lagi Kak Sandy? Nah biasanya kalau survei mengatakan kalau kita biasanya live itu selalu akan ada check out. Misalnya contoh, misalnya kalau kita nggak melakukan live, misalnya sehari misalnya cuma dapat 10. Nah biasa kalau kita live, biasa bisa lebih tuh dari 10, bisa 15, 20. Nah itu tergantung tingkat keaktifan kita pada saat live. Jadi live itu bukan hanya sekedar live, jadi harus dibangun, jadi harus intens juga live-nya. Misalnya kita mau live nih jam 7 malam, ya udah jam 7 malam terus. Itu ada algoritmanya, jadi nggak sembarangan live. Jadi kalau misalnya kakak, bapak ibu sekalian misalnya mau menggunakan fitur live, itu juga dilihat nih kondisi waktunya. Misalnya kakak mau melakukan live, misalnya udah pernah sekali pagi ya pagi gitu, siang ya siang, sore ya sore. Jadi jangan pagi siang sore diambil semua, jangan gitu. Seperti itu. Nah tadi udah ada foto produk, deskripsi produk, terus ada fitur live shopping, media sosial. Nah, apalagi ada lagi yang paling penting. Nah, setelah semua algoritma tadi 4 itu dibangun, ada namanya satu fitur untuk meningkatkan lebih lagi dibandingkan 4 tersebut. Jadi udah 4 itu udah bagus, ditambah
Satu, Makin menggunakan bagus gitu ya. makin bagus. Jadi menggunakan namanya iklan atau iklan dari marketplace-nya. Tapi teman-teman, Bapak Ibu sekalian jangan merasa wah iklan itu mahal. Tidak. Sebagai contoh ya, kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan iklan misalnya 100.000 itu bisa menghasilkan omset 10 sampai 20 juta pada saat kita berjualan. Betul. Jadi itu yang saya pernah lakukan sendiri. Saya dengan 100.000 bisa dapat 30 juta. Ya kan lumayan ya. 100.000 30 juta. Ya ibaratnya kita 100.000 ngajak ke kasih makan gitu kan. Tapi udah dapat 30 juta gitu dengan iklan. Kan enak ya. Berkali-kali lipat. Jadi kalau pada saat kita sudah menggunakan iklan dengan 100.000, wah itu pasti kita akan merasa, oh kalau saya 200.000 berarti jadi berapa ya? Hitung sendiri aja gitu. Jadi kalau kita sudah melakukan 4 yang tadi saya sebutkan, misalnya 1 foto produk, deskripsi produk, media sosial, terus 1 lagi fitur live. Nah ditambah iklan itu akan lebih sangat berdampak untuk para seller-seller untuk menjadi semakin smart. Karena kenapa? Karena fitur yang disiapkan oleh marketplace itu tidak serta-merta disediakan untuk cuma sebagai lengkap aja, bukan, itu untuk membantu seller supaya tercipta penjualan yang lebih masif. Nah, biasa kan kalau kita menggunakan iklan pasti ada namanya kata kunci ya. Nah, kata kunci itu yang paling penting. Jadi teman-teman kalau misalnya buat kata kunci, jadi nggak sembarangan kata kunci. Kita harus memposisikan diri kita tuh sebagai konsumen, bukan sebagai penjual. Misalnya, kenapa saya bilang posisikan sebagai konsumen? Jadi gini, misalnya contoh SC88. Kalau teman-teman sebagai penjual pasti masukinnya kata kuncinya SC88 CNI, bener ya? Nah, tapi kalau sebagai penjual dia tidak masukin SC88 CNI, dia pasti akan nulis deterjen penghilang bau, deterjen penghilang noda, deterjen apa. Nah, posisikan kata kunci seperti itu. Dan juga bisa memanfaatkan fitur. Jadi ada namanya Google Trend ya. Google Trend atau Google Search. Jadi teman-teman kalau di Google Trend, teman-teman cukup cari nih, cukup cari di kata kunci di bagian Google Trend terus kopi, nanti akan muncul tuh kopi apa aja yang sedang digandrungi anak muda. Nah, itu bisa dimasukkan sebagai kata kunci yang bisa dimasukkan di dalam iklan. Atau juga Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan namanya Google Search ya. Google Search kayak misalnya kita ketik google.com kan muncul tuh yang kata pencaharian. Nah, itu tulis aja kopi, nanti akan muncul tuh urutan di bawahnya. Oh, kopi apa aja. Nah, itu bisa dimasukin sebagai kata kunci. Pakai itu aja berarti ya. Pakai itu aja, itu gampang. Bayangkan ya 100.000 dapat 10 sampai 20 juta. Gimana orang nggak tertarik gitu berarti kan? Asalkan kita mau semuanya ada jalan. Ada jalan, betul. Jadi banyak seller yang merasa give up karena mereka tidak mengikuti dan mencoba podcast kita. Dia nggak lihat podcast kita. Jadi banyak seller ya, makanya kalau teman-teman saksikan podcast kami, pasti teman-teman pasti akan bisa meraih omset yang ibaratnya 10, 20, bahkan 60, 100 juta bisa. Kok berarti yang paling penting adalah nonton Toxic. Betul sekali. Jadi toxic itu penting ya. Betul. Untuk menambah wawasan Betul. Bapak Ibu sekalian dan kakak-kakak sekalian untuk supaya semakin jadi smart seller. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal ads nih Kak Sandy, kan di Shopee itu ada jenis-jenis ads, ada iklan produk serupa, Betul. terus ada iklan kata kunci. Kira-kira yang paling efektif nih untuk kita sebagai seorang seller yang mana nih Kak Sandy? Oke, kalau biasa nih seller-seller yang saya temui biasa kan para anak muda atau ada orang tua juga, tapi biasa mereka tuh tidak mau mengeluarkan budget sampai puluhan juta gitu ya, biasa cuma 1 juta, 2 juta paling mentok lah. Nah, lebih baik kita menggunakan kata kunci pencaharian produk aja. Jadi jangan menggunakan, kan ada namanya iklannya iklan produk, iklan kata kunci, sama iklan yang lain tuh. Jadi kita ambilnya kata kunci yang pencaharian. Pencaharian itu jadi kata kunci untuk pada saat orang search gitu ya, pada saat orang mencari. Misalnya contoh, CNI ginseng kopi, kita tuh CNI kopi ginseng. Nah, itu yang penting tuh kata kunci. Jadi jangan menggunakan iklan produk serupa karena iklan produk serupa itu tidak cocok untuk yang budgetnya 1 sampai 2 juta. Kenapa? Karena kalau yang iklan produk serupa itu hanya untuk sultan-sultan. Jadi nggak disarankan tuh untuk yang iklan produk serupa, walaupun dari marketplace itu sendiri menawarkan, tapi alangkah bijaknya kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian menggunakan iklan kata pencaharian produk saja. Dan tips kata pencaharian itu setiap produk, jadi setiap buat iklan itu 1 produk.
baru 50 kata kunci atau 20 kata kunci. Jadi sebisa mungkin nggak usah terlalu banyak kata kuncinya, tapi cukup memilih kata kunci yang efektif seperti dari Google Trend atau menggunakan Google Search atau menggunakan AI ya, teknologi AI sekarang bisa tuh kita nyuruh AI kayak Open Chat GPT ya, Open Chat GPT kita bilang nih, Iya. saya butuh kopi, kata kunci kopi apa aja sih, nanti dia akan munculin sendiri. Jadi kita nggak perlu capek-capek, tinggal copy paste aja gitu ke marketplace kita seperti itu. Terus apa lagi Pri, kira-kira yang iklan itu bisa kita manfaatkan dan maksimalkan dengan baik? Tadi kan udah tuh ya, apa namanya, iklan kata kunci. pencarian, Kata ya. pencarian sama kata kunci sama ya. Betul. Terus selain itu ada lagi kok, apa Ada sekarang, apa tuh? sekarang ada yang namanya iklan Shopee Live. Jadi khusus untuk iklan-iklan yang pada saat kita nge-live. Jadi kalau kita misalnya kadang buka Shopee atau buka Tokopedia tuh langsung muncul tuh video live, padahal kita nggak tekan video live. Nah itu karena dia menggunakan iklan. Nah biasanya kalau menggunakan kata iklan tersebut itu sangat membantu banget pada saat orang membuka aplikasi marketplace. Langsung muncul Langsung ya muncul. di depan. Iya, Jadi betul, kita nggak perlu nyari susah-susah, nyari Shopee Live nggak perlu, tapi langsung muncul otomatis pada saat kita menggunakan iklan. Itu Nah, yang Itu gunanya. spill budgetnya berapa tuh kok? Kira-kira? Spill budgetnya sebenarnya kalau untuk pemula 100 sampai 500 ribu aja. Oh, nego. Nego bisa. Tergantung budgetnya Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya saya nggak mau banyak-banyak ya 100 ribu dulu boleh. 200 ribu itu juga boleh. Yang penting pada saat pemilihan kata kunci jangan mengikuti rekomendasi dari marketplace-nya. Karena kata kunci dari marketplace itu biasa mahal. Misalnya contoh satu kata kunci bisa 10 ribu. Jangan kita ikutin. Kita setting ke minimal budgetnya. Jadi biasa di marketplace ada minimalnya tuh untuk satu kata kunci 400 perak atau 200 perak kayak gitu. Jadi kita setting aja setiap satu kata kunci paling minimum gitu. Jadi jangan langsung 10 ribu gitu. Karena kalau 10 ribu kemahalan kata kuncinya. Kamu Desi atau Kak Raffi juga bisa bayangin kalau misalnya ada 10 yang klik. Kalau satu kata kunci 10 ribu itu udah 100 ribu. Wah makanya itu nggak bagus. Jadi lebih baik satu kata kunci dibikin seminimum mungkin. Jadi kita pantau tuh setiap hari kata kuncinya nih efektif gak. Kalau nggak efektif kita naikin rupiahnya. Kita misalnya dari 200 perak kita naikin jadi 210 perak. Jadi naikinnya 10 perak. Jadi jangan langsung naikin 500 perak. Jangan gitu. Karena kita lihat tingkat keefektivitasan kata kunci tersebut. Seperti itu sih. Nah buat teman-teman kalau mau maksimalin penjualan tuh bisa banget pakai fitur iklan ya yang udah disediakan oleh marketplace ya untuk menarik engagement kita di penjualan. Nah selain itu ada apa lagi Kak Sandy? Nah sebenarnya dengan 5 itu aja udah cukup banget. Udah cukup Sebenarnya banget. udah cukup banget. Jadi kalau misalnya benar-benar mau jadi smart seller, manfaatkan 5 tersebut dan buktikan apa yang saya bilang, pasti teman-teman akan jadi seller yang produktif. Jadi bukan hanya seller yang basic-basic aja ya, tapi seller yang benar-benar produktif dan bisa membanggakan kedua orang tua teman-teman. Gitu. Penting cuan. Nah Kak Sandy kalau dari aku pengen bertanya nih ya. Kan sekarang ada lagi nih yang happening. Itu adalah afiliasi. Betul sekali. Program afiliasi yang lagi happening ya Kak Sandy. Yang sekarang itu kita dari kedua belah pihak, dari seorang afiliatornya dan juga sellernya itu bisa mendapatkan benefit dari keduanya. Jadi saling menguntungkan, simbiosis mutualisme. Betul. Nah Kak Sandy, kira-kira kita sebagai penjual bagaimana sih agar orang lain itu mau mengafiliatkan atau mengafiliasikan produk jualan kita? Kira-kira gimana tuh langkah-langkahnya Kak Betul. Sandy? Aduh, sebenarnya ini untuk podcast part 2, tapi gara-gara Kak Desi udah membongkar itu, kita bicara sekarang. Oke. Oh, ada part 2-nya Ini ya, sebenarnya ada ternyata. part 2, tapi karena karena udah dibongkar kita lanjutkan aja. Jadi afiliasi itu sebenarnya pada saat misalnya nih Kak Desi atau Kak Rafli butuh komisi tambahan gitu lah, butuh uang dana tambahan seperti teman saya Kak Michelle gitu ya. Kak Michelle itu dia karena gajinya kurang, dia jadi afiliator. Dia jadi afiliator. Nah, dia menjadi afiliator tuh gimana? Nah, dia cuma cukup membagikan link-link produk toko-toko yang sudah memberikan komisi. Contoh misalnya toko saya, misalnya CNI misalnya. Saya mau supaya Kak Desi atau Kak Raffi mempromosikan produk saya.
Saya taruh aja komisi tokonya misalnya 5% atau sampai 10%. Biasanya orang taruh 5% atau 8%. Nah, Oke. tapi kalau misalnya mau bagi lebih banyak ke para afiliator boleh 10% atau 12%. Batas maksimumnya kalau saya tidak salah untuk saat ini kalau di beberapa tempat 50% ya setahu saya. Batas maksimal untuk Tapi komisi ya yang tapi bisa nggak kita disaranin ya setting. 50%. Memang akan banyak para afiliator yang akan berburu kalau dikasih komisi Yang 50%. besar, betul. Tapi sekali lagi perlu diingat. Jadi pada saat kita mengafiliasikan itu dari marketplace-nya biasa ada subsidinya. Jadi dia akan bantu beberapa marketplace lah, saya nggak bisa sebut. Dan itu akan membantu komisinya juga. Jadi misalnya kita udah kasih 5%. Nah dari marketplace biasa ada hitung-hitungannya tuh. Ya udah tambah 5% lagi. Biasa seperti itu. Jadi kalau nggak salah toko hijau tuh biasa kayak gitu. Toko hijau untuk saat ini promonya itu kalau kita jadi afiliasi kita kasih misalnya 5%. Dari toko hijau akan nambahin 10%. Oh, Iya, berarti lumayan dong lumayan, kalau kita gede mau banget. mengafiliasikan dari toko Betul. hijau. Jadi Kak Desi bisa bayangin ya Kak Michelle nih jual misalnya jadi afiliator CNI Ginseng Coffee. CNI Ginseng Coffee 117.660 perak. Kalau dapat komisi 10% berarti Kak Michelle dapat 10.000 lebih, 10.700-an ya. Nah, Kak Michelle bisa traktir kita setiap hari dengan dana afiliasi dia. Cukup luar biasa kan? Bayangkan kalau dia 10 afiliasi terjual, dia udah dapat berapa? 100.000 lebih. Dan dia bisa traktir kita berempat makan bakso ulung. Biasa kan? Nah, itulah hebatnya afiliasi gitu. Gitu. Berarti Kak Sandy kalau afiliasi sendiri itu kita berarti sebagai penjual kita yang setting sendiri. Kita mau kasih Betul. komisi berapa. Ya, kita yang setting sendiri atau juga kita bisa menggunakan para afiliasi yang kita ajak kerjasama langsung. Jadi bukan secara umum. Kalau yang tadi saya bilang itu secara umum. Tapi kalau kita punya dana lebih, Sultan, kita bisa bikin kerjasama dengan afiliator secara private. Jadi secara private itu biasa di marketplace itu ada pilihan kerjasama. Itu kerjasama secara private. Nah Kak Sandy mau tanya dong, kira-kira kalau produk CNI nih saya mau mengafiliasikan produk CNI, berapa sih komisi yang disediakan? Nah, kalau dari CNI ya biasanya itu gede banget ya. Ini boleh di-spill ya? Boleh banget Kak Sandy. Boleh di-spill. Siapa tahu nanti yang nonton mau Oke. langsung mengafiliasikan produk CNI. Oke, kalau CNI sendiri biasanya membagikan komisi untuk para afiliator itu sebanyak 10%. Di setiap Lumayan ya, besar ya. jadi kalau teman-teman bayangkan kalau jual Sun Chlorella atau menjual CNI Wakasa. Signature atau Wakasa, bayangkan dapat 10% dan teman-teman tidak perlu ngapa-ngapain, cuma membagikan share link saja. Share link produk dari CNI Official Store gitu. Jadi itu cukup besar sekali ya dengan nggak ngapa-ngapain, cuma share ke media sosial ke teman-teman. Itu ada yang beli aja, sudah ada yang beli sampai terjadi penjualan, otomatis dari marketplace toko hijau atau toko oranye dia akan memberikan komisi sesuai dengan yang sudah kita tetapkan. Berarti afiliator tuh cuan banget ya. Cuan banget. Nah, Jadi biar kita belajar jadi afiliator kita panggil aja ini ya Cimishe. Cimishe. Oh enggak ada. Nggak ada. Teman-teman enggak ada teman-teman. Mungkin bisa jelasin. itu nanti orangnya kasih shock. Langsung lagi. itu nanti ada part 3. Part 2 kan afiliatornya. Part 3-nya kita panggil bintang tamunya. Oke, nanti kita akan diskusikan Nanti ya. part 3-nya kita afiliatornya namanya Kak Michelle ya. Michelle. Tapi part 3 tapi nggak tahu kapan. Tunggu part 2 dulu jalan gitu. Nah Oke. jadi Kak Sandy tadi udah dikasih banyak tips ya, mengenai how to be a smart seller. Udah di spill caranya, tipsnya ada 6 tips total ya. Nah boleh komen teman-teman di sini udah menjalankan tips yang mana nih, udah berapa tips yang udah teman-teman jalanin untuk menjadi seorang smart seller. Betul sekali. Kak Sandy, waduh terima kasih banget nih udah ngobrol-ngobrol. Sama-sama, terima kasih. Skill tipsnya. Iya, Bisa terima kasih kita banyak. jadi terbuka wawasannya. Saya juga terbantu karena saya akhirnya diundang juga setelah sekian lama gitu ya. Jadi kita udah nggak sabar nih pengen praktekin tadi tips-tips yang dari Kak Sandy nih ya. Siapa tahu makin cuan nih. Amin. Thank you Kak Sandy udah Thank you, datang. terima kasih. Udah datang juga ke Toxic. Buat teman-teman terima kasih yang udah nonton ya. Udah 1 jam kita
live Menemani. di sini, menemani teman-teman semua dalam podcast yang sangat bermanfaat pada kali ini. Nah, aku Desi. Dan saya Rafli. Saya Sandy. Kami pamit undur diri. Terima kasih.